Mengapa umat muslim berkurban setiap perayaan Idul Adha? Hal ini mungkin yang kerap menjadi pertanyaan setiap melihat umat muslim memotong hewan ternak saat perayaan Idul Adha. Pertanyaan tentang kurban setiap Idul Adha mungkin kerap datang dari umat lain atau umat muslim sendiri. Dalam Islam, ibadah kurban hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan. Usai penyembelihan hewan kurban, biasanya umat muslim membagi-bagikan daging hewan kurban baik ke orang tidak mampu ataupun tetangga. Namun, makna berkurban dalam Islam sebenarnya ialah lebih dari sekedar berbagi rezeki kepada orang lain. Berkurban menjadi simbol dari keberserahan dan ketaatan umat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab suci Al-Quran, awal mula ketentuan berkurban dimulai dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain diwajibkan mengimani Nabi Muhammad SAW, umat muslim juga diwajibkan mengimani Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama Ibrahim sebanyak 64 kali. Ustadz Sunatullah yang merupakan pengajar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam Kokop Bangkalan, Jawa Timur mengatakan bahwa sejarah kurban dimulai dari Nabi Ibrahim yang memutuskan untuk berhijrah meninggalkan Raja Namrud dan kaumnya. Ketika perjalanan hijrah yang ia tempuh sudah selesai, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar dan dikaruniai putra yaitu Nabi Ismail, yang kelak juga diangkat menjadi nabi. Perjalanan bersama keluarga terus berkelanjutan, begitupun dengan Ismail kecil. Semakin lama bersama sang ayah, umur Ismail semakin hari semakin bertambah. Saat Nabi Ibrahim begitu sayang kepada Ismail, ternyata dalam tidurnya ia bermimpi menyembelih dan mengorbankan putranya tersayangnya itu. Ketika itu Nabi Ismail sudah bisa membantu ayahnya dalam setiap pekerjaan. Ia sudah tumbuh menjadi anak yang bisa bertanggung jawab. Nabi Ibrahim sangat bingung menyikapi mimpinya. Ia tidak lantas membenarkan namun tidak pula mengingkari. Kemudian Nabi Ibrahim merenungi beberapa kali dan memohon kepada Allah untuk memberi petunjuk yang benar kepadanya. Setelah malam yang sangat membingungkan, ternyata malam kedua juga datang kepadanya mimpi yang sama, begitupun dengan malam ketiga. Setelah mimpinya yang ketiga, barulah Nabi Ibrahim meyakini dan membenarkan bahwa mimpi itu benar-benar nyata dan harus dilaksanakan. Setelah itu Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada anak sematawayangnya. Sebagai sosok yang sangat taat pada perintah Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam melakukan apa yang telah menjadi ketaatan bagi keduanya. Dengan hati yang sedih dan raut wajah yang dipenuhi linangan air mata, semuanya harus mereka ikhlaskan demi memenuhi perintahnya. Bahkan Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya sendiri, disembelih di hadapannya dan dilakukan dirinya sendiri. Namun semua itu mereka lakukan sebagai manifestasi bahwa seorang hamba haruslah mengikuti semua perintah Tuhannya. Setelah pisau sudah ada di tangan Nabi Ibrahim, ia meletakkan pisau tajam itu ke leher Nabi Ismail. Namun keajaiban datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pisau itu ternyata sama sekali tidak melukai Nabi Ismail. Beberapa kali Nabi Ibrahim mengulanginya, namun tetap sebagaimana semula. Jangankan melukai, bahkan pisau tersebut tidak memberi bekas apapun pada anak sematawayangnya itu. Ternyata hal itu merupakan ujian ketaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hal itu tercantum dalam surat As-Saffat ayat 104-108. Kejadian itu juga merupakan contoh keteladanan luar biasa yang harus dilakukan oleh umat Islam setelahnya, bahwa tidak ada yang lebih mulia selain mengikuti perintahnya dan tidak ada kenikmatan yang lebih sempurna selain menjalankan semua kewajibannya.